pertama saya ingin menyampaikan bahwa di awal saat saya menjabat itu memang banyak sekali permasalahan ditemukan, terutama oleh KPK, BPKP dan BPK itu tentang ke ke kuratan data yang ada di Kementerian Sosial. Dan kemudian itu berdampak kepada adanya kerugian negara ataupun bahkan kesalahan-kesalahan program. Nah, berangkat dari temuan-temuan tadi, kemudian saya mencoba menganalisa apa yang menjadi masalah di masalah data ini. Ya, jadi kalau dilihat di awal kondisi database di Kementerian Sosial masalah data kemiskinan itu ada 4 pulau. Yang pertama adalah data DTKS sendiri yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi di Kementerian Sosial. Yang berikutnya adalah ada data penerima program PKH dan BPNT dan BST. Nah, dari situlah mulai terlihat permasalahannya, di mana tolong yang halaman yang kedua. Di mana kalau dilihat, jadi di DTKS itu ada kurang lebih 106 juta sekian, kemudian BPNT ada 19 juta sekian, kemudian ada di BST 10 juta sekian, kemudian di PKH ada 56 juta sekian. Ini jiwa. Kemudian dari situ kita coba salah satu temuan dari KPK adalah bahwa karena tidak padan kependudukan, itu ditengarai banyak sekali duplikasi atau ganda. Itu temuannya BPKP dan KPK. Dari situlah kemudian kita mencoba dengan suatu sistem kita menggabungkan 4 pulau data tadi. Dan dengan berbasis dengan data kependudukan. Nah, dari situlah ketahuan bahwa ternyata memang ada beberapa nama yang kemudian ganda dan itu nggak bisa apa sih, yang bawah itu nggak kelihatan. Jadi yang semula 193 juta jiwa itu kemudian setelah digabung kita lihat ada angka kemudian 155 juta sekian. Jadi setelah digabung nih nama dan alamat, disitulah kemudian kita bisa temukan bahwa ada kurang lebih nah kemudian pada saat itu kita temukan kurang lebih ada 21 juta yang ternyata ganda dan kemudian juga tidak padan dengan data kependudukan gitu. Artinya ada nama, namun kemudian di data kependudukan tidak ada. Nah, kemudian setelah itu kita tidurkan kurang lebih 21 juta di periode April. Karena kemudian banyak sekali data-data ganda, akhirnya kami meminta usulan ke daerah untuk mereka mengusulkan baru, data-data baru. Dan keluarlah dari daerah, kemudian kurang lebih 1.440 sekian, ribu sekian. Jadi totalnya kemudian ada data yang oleh daerah tidak dapat diperbaiki dan kemudian ganda. Kenapa kita kembalikan ke daerah? Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa untuk data fakir miskin itu berangkatnya dari daerah. Karena itu kemudian kenapa kami meminta daerah untuk perbaikan dan pengusulannya. Jadi totalnya ada kurang lebih 140 juta sekian. Kemudian kita perbarui, kenapa kita harus perbarui tiap bulan? Karena ini untuk mengantisipasi misalkan mati, pindah, datang, dan lahir.
Itu, untuk mengantisipasi itu. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana. Kemudian ada, daerah yang mungkin, yang semula mungkin dia tidak termasuk miskin, tapi karena terkena bencana, sehingga kemudian mereka mengusulkan baru.